Eh, Baik, perkenalkan dok, kami dari SGDB 6. Jadi kami akan menyampaikan laporan BCS kami, yaitu pada Puskesmas 1 Melaya. Next. Baik, perkenalkan saya Hans Christopher dengan 3 digit tim terakhir 026 akan menjelaskan tentang pendahuluan. Puskesmas 1 Melaya merupakan salah satu puskesmas dari 10 puskesmas di Kabupaten Jemberana. Puskesmas ini berdiri pada tahun 1976 sebagai puskesmas rawat jalan. Namun sejak tahun 2015, Puskesmas 1 Melaya menjadi puskesmas rawat inap berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 325 Dinas Kesehatan tahun 2015. Berdasarkan letak geografisnya, Puskesmas 1 Melaya berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, batas utara, Kecamatan Negara, batas timur, Samudra Hindia, batas selatan, dan Kelurahan Gilimanuk, batas barat. Wilayah administrasi puskesmas ini mencakup 9 desa, 5 dusun, dan 64 posyandu. Hal ini membuat Puskesmas 1 Melaya menjadi puskesmas dengan wilayah terbesar di Kabupaten Jemberana, yaitu seluas 9.309,24 hektare. Total penduduk UPTD Puskesmas 1 Melaya berdasarkan 9 desa di wilayah administrasinya adalah 50.366 orang. Next. Puskesmas 1 Melaya memiliki visi menjadikan Puskesmas 1 Melaya sebagai pusat pelayanan prima, sedangkan misi yang diemban adalah sebagai berikut. Mengembangkan sumber daya manusia Puskesmas sebagai penggerak pelayanan kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, dan terjangkau, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan, menggerakkan potensi sumber daya yang menunjang percepatan pencapaian pembangunan di wilayah UPTD Puskesmas 1 Melaya. Puskesmas 1 Melaya berpedoman pada moto pelayanan cerdas, cepat, efektif, ramah, disiplin, aman, dan santun. Next. Baik, perkenalkan saya Olivia Safira dengan NIM 175, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang struktur organisasi. Jadi di mana berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2018 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dari UPTD Puskesmas sendiri telah disepakati atau dipilih berdasarkan bagian struktur organisasi yang ada bahwa Puskesmas 1 Melaya ini dikepalai oleh Dr. Nikomang Yulia Restu Ayuningsih, dengan beberapa subbagian juga dari dapat dilihat juga di struktur organisasinya itu seperti bagian tata usaha, kemudian bagian upaya kesehatan perorangan, UKM pengembangan, UKM esensial dan keperawatan, dan juga bidang pelayanan puskesmas. Nah, untuk perjalanan sendiri bisa di next. Nah, dari perjalanan pelayanan kesehatan sendiri, dari Puskesmas 1 Melaya ini membutuhkan sumber daya manusia tentunya. Di mana di sini sumber daya yang tercatat untuk Puskesmas 1 Melaya ini ditampilkan dalam tabel berikut, di mana dapat disimpulkan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan kesehatan sendiri, terdapat 7 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi, 39 orang bidan, 11 orang perawat umum, 4 orang perawat gigi, 2 orang apoteker, 2 asisten apoteker, 3 peranata laboratorium, 3 nutritionist, 1 orang sanitarian, 2 orang penyuluh kesehatan, 11 orang fungsional umum, 1 orang akuntan, 7 orang JMD, 4 orang petugas kebersihan, 5 orang supir, dan juga 4 orang satpam. Di mana berdasarkan unit kerjanya sendiri, di total itu ada 30 orang PNS, 10 orang CPNS, 69 orang sebagai pegawai kontrak, dan apabila di total secara keseluruhan SDM dari UPTD Puskesmas sendiri sejumlah 109 orang pekerja. Bisa di next. Baik, dari sistem pembiayaan Puskesmas sendiri itu ada 3, yaitu BLUD atau rekening diri sendiri dari Puskesmas itu sendiri, APBD, dan juga APBN dan non-fisik atau yang disebut dengan BOK, di mana di sini BLUD sendiri itu terdiri dari biasanya adalah dana yang diperoleh dari pelayanan kesehatan Puskesmas itu sendiri.
Biasanya BLUD sendiri dikelola oleh pihak puskesmas yang nantinya digunakan kembali untuk keperluan operasional seperti perawatan gedung, listrik, air, gaji, tenaga kontrak, dan juga membiayai misalkan apabila ada dana dari APBD maupun APBN yang kurang. Untuk APBD sendiri itu merupakan biasanya dana yang dilimpahkan kepada puskesmas dari kota maupun kabupaten ataupun dari wilayah provinsinya. Untuk APBN sendiri adalah biasanya digunakan untuk melaksanakan suatu pelayanan kesehatan ini dari nasional ataupun dari negara. Untuk penjualan kesehatan sendiri itu seperti pelatihan kader ataupun penjualan kesehatan lainnya. Sedangkan untuk yang non fisik sendiri biasanya digunakan untuk program UKM esensial dan pengembangan yang wajib digunakan hanya untuk program tersebut. Next. Baik, selanjutnya saya Komandia Kudiakusuma Putri dengan 3 digit terakhir 035 akan menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Puskesmas. Jadi konsep manajemen program yang diselenggarakan oleh Puskesmas 1 Melaya berbentuk siklus yang terdiri atas 3P. P1 yaitu perencanaan, P2 yaitu penggerak dan pelaksanaan, kemudian P3 yaitu pengawasan, pengendalian, dan juga penilaian kinerja Puskesmas. Next. Jadi yang pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan, pihak Puskesmas 1 Melaya itu menyusun rencana 5 tahunan dan juga rencana tahunan. Jadi rencana 5 tahunan itu merupakan indikator dari kegiatan prioritas yang diselenggarakan oleh Puskesmas untuk menyelesaikan masalah kesehatan selama 5 tahun ke depan. Di mana dalam rencana 5 tahunan ini disusun karena masalah kesehatan itu tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat atau dalam satu waktu. Kemudian rencana tahunan itu merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan untuk mendukung tercapainya rencana 5 tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak Puskesmas. Jadi dalam penyusunan rencana tahunan ada 3 rencana yang disusun oleh pihak Puskesmas. Yang pertama adalah rencana usulan kegiatan Puskesmas, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, dan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Next. Nah, tahap yang kedua yaitu penggerakan dan juga pelaksanaan dari rencana yang sebelumnya sudah ditetapkan. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini, yang pertama adalah rapat dinas, kemudian pengarahan saat apel pegawai, kemudian ketiga pelaksanaan dari setiap program, dan yang keempat yang paling penting adalah Lokakarya Mini. Jadi Lokakarya Mini ini merupakan sebuah forum pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak Puskesmas. Jadi ada 2 jenis Lokakarya Mini, yaitu Lokakarya Mini bulanan yang dilaksanakan setiap bulannya mulai dari bulan Januari hingga Desember, dan yang kedua adalah Lokakarya Mini tribulanan yang dilaksanakan setiap 3 bulan, jadi totalnya ada 4 kali pelaksanaan Lokakarya Mini dalam setahun. Next. Nah, berikut adalah tujuan dan juga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Lokakarya Mini. Yang pertama, Lokakarya Mini bulanan itu dilaksanakan dengan tujuan yang pertama untuk menilai pencapaian dan hambatan yang dijumpai pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, memantau pelaksanaan rencana yang akan dijalankan, lalu perencanaan ulang dari program yang dianggap kurang sesuai, sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di awal. Dan pihak yang terlibat dalam Lokakarya Mini bulanan yaitu hanya pihak internal Puskesmas saja. Kemudian Lokakarya Mini tribulanan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menggalang dan meningkatkan kerjasama antar sektor dalam pembangunan kesehatan, kemudian menginformasikan dan mengidentifikasi capaian hasil kegiatan tribulanan sebelumnya, lalu membahas dan memecahkan masalah serta hambatan yang terjadi, dan yang terakhir memasukkan umpan balik dari sasaran program maupun dari masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. Dan dalam pelaksanaannya ada pihak yang terlibat yaitu pihak internal Puskesmas dan juga lintas sektor. Next. Nah, tahap yang ketiga, yang pertama terdiri atas pengawasan, di mana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas 1 Melaya ini terdiri atas audit internal yang dilakukan oleh pihak internal Puskesmas, kemudian audit eksternal yang dilaksanakan oleh instansi di luar Puskesmas. Kemudian yang kedua ada pengendalian, di mana pengendalian ini dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka pihak Puskesmas nantinya akan memperbaiki program tersebut melalui perencanaan di kegiatan selanjutnya. Kemudian pengendalian dan pengawasan tersebut nanti akan dinilai dalam penilaian kinerja Puskesmas atau penilaian kerja Puskesmas yang akan diverifikasi oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Next.
Nah, selanjutnya adalah program wajib dan pengembangan atau penunjang puskesmas. Jadi ada 2 jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 Melayu. Yang pertama adalah upaya kesehatan masyarakat atau UKM, dan yang kedua adalah upaya kesehatan perorangan atau UKP, kefarmasian, dan laboratorium. Nah, UKM ini sendiri terdiri atas 2 program, yaitu program wajib atau esensial, dan kedua program pengembangan atau penunjang. Sementara UKP ini sendiri terdiri atas pelayanan rawat jalan dan juga rawat inap. Next. Nah, untuk UKM ini sendiri, ada beberapa daftar program yang dilaksanakan oleh Puskesmas 1 Melayu, di mana program wajibnya terdiri atas 6, yaitu pelayanan promosi kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana, kemudian pelayanan gizi, kemudian pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta perkesmas, atau pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk program pengembangan atau penunjangnya itu sendiri terdiri atas 9. Yang pertama usaha kesehatan sekolah atau UKS, kemudian usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS, kemudian usaha kesehatan kerja atau UKK, lalu kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer atau Yankes-Stratkom, kemudian kesehatan olahraga atau Kesogra, lalu kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, dan juga kesehatan remaja. Nah, keseluruhan dari program UKM ini sendiri dilaksanakan dengan kolaborasi lintas sektor, dan untuk waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang sudah tertera atau tercantum dalam rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Next. Kemudian terdapat beberapa fasilitas atau ruangan yang disediakan oleh pihak Puskesmas 1 Melayu untuk menunjang pelayanan rawat jalan dan juga rawat inap. Nah, untuk rawat jalan sendiri ada 11 ruangan atau fasilitas yang disediakan. Yang pertama adalah ruang pendaftaran, kemudian ruang pemeriksaan umum, lalu ruang tindakan, ruang pemeriksaan ibu dan anak, ruang keluarga berencana atau konseling, kemudian ruang pemeriksaan gigi dan mulut, ruang laboratorium, ruang pemeriksaan jiwa dan acupressure, kemudian ruang VCT atau TB dots, kemudian ruang menyusui, dan terakhir ruang konseling atau promosi kesehatan atau kesehatan lingkungan atau upaya berhenti merokok. Kemudian untuk fasilitas atau ruangan yang disediakan untuk perawatan rawat inap ada 5, yaitu unit gawat darurat, kemudian PONET atau pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar, kemudian ruang rawat inap, ruang nifas, dan ruang farmasi. Nah, untuk seluruh pelayanan UKP ini sendiri dilaksanakan di Gedung Puskesmas dengan jam pelayanan rawat jalan itu dimulai pada pukul 7.30 hingga 14 WITA dan juga 14 hingga 20 WITA. Sementara untuk rawat inapnya itu dibuka selama 24 jam. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan memperkenalkan Ratnasri Armugam dengan 3 digit NIM terakhir 251. Baik, saya akan membahaskan tentang pasien puskesmas dan juga cakupan kepesertaan JKN. Baik, yang pertama adalah pasien puskesmas. Baik, bagi untuk puskesmas 1 Melaya ini biasanya pasien yang ke puskesmas ini untuk berubat pada umumnya adalah warga setempat. Tetapi juga ada warga dari luar kabupaten seperti dari Singaraja. Ini karena lokasi puskesmas 1 Melaya. Dan selain itu perbedaan kunjungan pasien ke puskesmas amat besar sebelum pandemi, dan seperti sebelum pandemi pasien yang ke poli ataupun ke UGD masing-masing mencapai angka ratusan, dan juga untuk UGD bisa mencapai 350 orang. Tetapi dalam masa pandemi ini hanya 30 hingga 60 orang yang datang ke poli dan juga 12 hingga 15 orang yang datang ke UGD per hari. Dan sering pasien yang berubat adalah ke puskesmas adalah dengan 10 besar penyakit tersebut, yaitu ISPA, febris, dispepsia, sepalgia, faringitis, myalgia, artritis, rinitis, penyakit infeksi, dan gastritis. Dan juga selain penyakit yang disebutkan, gigitan anjing dan hipertensi merupakan salah satu fokus rujukan. Ini dan juga fokus puskesmas selain COVID-19. Baik, setelah itu adalah cakupan kepesertaan JKN. Bagi untuk cakupan kepesertaan JKN, kapitalisasi JKN di wilayah Puskesmas 1 Melaya hampir mencapai 98%, di mana sekitar 43.000 kasus. Untuk JKN 144 diagnosa yang harus dituntaskan atau harus melakukan rawat jalan seperti untuk diagnosis
hipertensi dan juga diabetes mellitus. Dan juga semakin banyak pasien yang obat dengan JKN, di mana semakin sedikit untung ke puskesmasnya. Sekian akan lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 105. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan yang digunakan pasien. Jadi pasien puskesmas mayoritas menggunakan BPJS untuk melakukan pembiayaannya. Hanya 5-10% dari total pasien yang merupakan pasien umum atau membayar secara mandiri. Pasien yang berasal dari luar cakupan wilayah pasien dapat mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas dengan BPJS tanpa biaya maksimal 3 kali pelayanan, kemudian dilanjutkan dengan membayar secara mandiri. Masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki BPJS tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya sesuai dengan instruksi daerah. Next. Pasien rujukan, jumlah pasien rujukan di Puskesmas 1 Melaya berjumlah 250 hingga 300 pasien per bulan dengan rata 12-15 pasien per hari. Penyakit yang dirujuk berupa penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke, dan juga HIV. Di era pandemi seperti saat ini, pasien COVID-19 yang dirujuk dibedakan berdasarkan gejalanya, di mana gejala sedang hingga berat dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut, sementara pasien tanpa gejala hingga gejala ringan dirujuk ke pusat isolasi terpadu yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, pasien yang dirujuk merupakan pasien di luar 144 diagnosa yang harus tuntas dilayani di FKTP, sebagaimana yang disebutkan oleh Permenkes dan juga Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Pasien dalam 144 diagnosa juga bisa dirujuk dengan pertimbangan lama penyakitnya, usia pasien, komplikasi penyakit atau tingkat kesulitan, penyakit peserta, dan juga kondisi fasilitas kesehatan. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Kadep Prasetya Pertiwi dengan NIM 3 terakhir 036. Saya akan menjelaskan tentang wabah dan penanganan puskesmas dalam 3 tahun terakhir. Terdapat beberapa wabah yang ditangani oleh Puskesmas 1 Melaya ini dalam 3 tahun terakhir, yaitu COVID-19, rabies, dan juga demam berdarah denggi atau DBD. Untuk kasus DBD biasanya mengalami peningkatan pada bulan Februari, Maret, dan April, namun pada tahun 2021 ini sudah mengalami penurunan karena sudah dilakukannya program bulan bebas jentik yang dilakukan di setiap Banjar Cakupan. Lalu dalam menangani wabah, pihak UPTD Puskesmas 1 Melaya ini menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan di masing-masing banjar dan juga pembagian pamflet. Namun sejak tahun 2020, Puskesmas juga sudah menjalankan program 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment untuk mencegah penularannya virus COVID-19. Ketika ada kasus yang ditemukan di Puskesmas, akan dilakukan kontak tracing dan testing, dan jika ditemukan adanya kasus positif, maka akan langsung dimasukkan ke wilayah masing-masing dan dirujuk sesuai dengan keparahan gejalanya. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, jika kasusnya itu ringan dan tidak bergejala, dapat dirujuk ke tempat isolasi terpusat di hotel yang ditentukan oleh masing-masing kabupaten. Dan jika pasien mengeluh ringan sampai sedang itu, maaf kalau misalnya yang berat itu dirujuk ke rumah sakit, namun yang ringan dan tidak bergejala itu dirujuk ke tempat isolasi terpusat. Next. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan program wajib. Mana indikator keberhasilan dari program wajib yang dilaksanakan Puskesmas dilihat dari persentase sasaran yang telah dicapai dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Adapun indikator SPM dan target sasaran yang ditetapkan oleh Puskesmas 1 mulai tahun 2020, yaitu yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu hamil, target sasarannya itu 697. Lalu pelayanan kesehatan ibu bersalin 666, pelayanan kesehatan bayi baru lahir itu sebanyak 634, pelayanan kesehatan balita itu 2.526, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6.778, pelayanan kesehatan pada usia produktif 29.425, pelayanan kesehatan pada usia lanjut 4.759, pelayanan kesehatan penderita hipertensi 8.715, pelayanan kesehatan diabetes mellitus 662, pelayanan penderita orang dengan gangguan jiwa berat 135,
pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis atau TB 236, dan terakhir pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu 977 dengan target dalam persentase itu 100% semua. Next. Perkenalkan, saya Ida Priandini dengan NIM 055. Selanjutnya adalah cakupan program wajib dan analisa dari program tersebut. Dari standar pelayanan minimal yang ada pada UPTD Puskesmas Melayu 1 ini, hanya 3 yang mencapai target. Seperti yang teman saya telah jelaskan tadi, dari 12 SPM tersebut, targetnya adalah 100%. Namun karena pandemi, yang dapat mencapai target hanyalah pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, di mana saat pandemi ini pelayanannya berkurang seperti pengadaan posyandu dan juga puskesmas keliling. Ini dapat mengakibatkan masyarakat yang biasanya memang mengandalkan pelayanan-pelayanan keliling tersebut tidak mendapatkan pelayanan karena tidak memiliki inisiatif untuk datang langsung ke puskesmas, ataupun masyarakat yang masih takut untuk datang ke puskesmas karena masalah pandemi COVID-19 tersebut. Sehingga pelayanan yang berkurang menyebabkan capaian sasaran program tidak mencapai target 100% seperti yang dilihat pada tabel, di mana yang paling rendah adalah pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis. Dari target 100% hanya dapat mencapai target sebanyak 40,56%. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Janet Ede Natasha dengan 3 digit terakhir 115. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya perbaikan cakupan program yang belum mencapai target. Jadi setiap program yang sudah dirancang akan dilakukan evaluasi setiap bulannya. Akan terdapat tim yang bertanggung jawab untuk kelangsungan program. Dari target sasaran dan capaian akan dipresentasikan saat mini lokakarya antar program. Bila terdapat program yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan, maka akan dicari tahu mengenai faktor dan alasan mengapa hal tersebut bisa jadi. Lalu mulai memikirkan rencana ke depannya dalam menindaklanjuti hal berikut. Walaupun di situasi pandemi dan walaupun memang target belum tercapai, akan tetap dilakukan konsultasi online melalui WhatsApp atau secara online. Next. Lalu ini merupakan komposisi penduduk di wilayah kerja. Bisa dilihat angka-angkanya. Di sini ada 9 desa, ada Melaya, Candi Kusuma, Tuwet, Tukadaya, Manistutu, Warnasari, Nusasari, Ekasari, dan Belimbing-sari. Totalnya, untuk kakaknya, totalnya terdapat 13.745, laki-laki sebanyak 25.554, lalu perempuan terdapat 24.812. Jumlah totalnya 50.366. Bisa dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan di desa tersebut. Baik, nama saya Nimade Aidia Santi dengan 3 digit terakhir 195. Di sini saya akan membahas mengenai indikator kesehatan ibu dan anak. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan di Puskesmas 1 Melaya pada tahun 2020 diantaranya yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil yang mencapai 660 pelayanan atau 94,69% dari target 100%, pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 719 pelayanan, pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 714 pelayanan, dan pelayanan kesehatan balita sebanyak 1.761 pelayanan. Kemudian dilihat dari indikator angka kelahiran, di mana dilihat dari jumlah persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas 1 Melaya. Persalinan yang dilakukan yaitu sebanyak 54 persalinan dari bulan Januari hingga Desember 2020, di mana angka tertinggi proses persalinan yaitu sebanyak 7 persalinan terjadi pada bulan Maret dan bulan November. Kemudian untuk rujukan ibu sebanyak 79 rujukan dan rujukan bayi sebanyak 1 rujukan. Selanjutnya dilihat dari indikator angka kematian ibu. Dari data Puskesmas 1 Melaya dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian ibu, di mana pada tahun 2019 terdapat kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus, di mana penyebab utama dari kematian ibu ini diantaranya oleh karena penyakit jantung, COVID-19, dan kerusakan multi organ.
Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus dikaitkan dengan adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang menjadi salah satu penyebab utama dari kasus kematian ibu. Yang kedua yaitu angka kematian bayi, di mana angka kematian bayi sendiri pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7 kasus, di mana sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 12 kasus, 2018 sebanyak 9 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 8 kasus. Untuk penyebab utama dari kematian bayi sendiri di Puskesmas 1 Melaya yaitu oleh karena kelainan kongenital, terutama anencefali atau keterlambatan perkembangan otak dari bayi dan tidak berkembangnya tempurung kepala dari bayi. Yang ketiga yaitu angka kematian balita, di mana di sini terlihat pada tahun 2019 ke tahun 2020 tidak ada peningkatan atau penurunan kasus, di mana hanya terdapat 1 kasus dan penyebab utamanya adalah penyakit jantung. Bisa dilanjutkan? Baik, perkenalkan nama saya Adrian Wirianto Gorinda dengan 3 digit NIM terakhir 005. Jadi di sini ada 10 besar untuk penyakit rawat inap dan juga rawat jalan di Puskesmas 1 Melaya pada tahun 2020. Untuk rawat inap sendiri yang paling banyak adalah suspek DF atau dengue fever, sementara yang kedua untuk penyakit rawat jalan yang paling banyak adalah ISPA. Untuk fokus khusus dari Puskesmas 1 Melaya ini yang ada beberapa penyakit. Yang pertama hipertensi dan juga diabetes mellitus, di mana kedua penyakit ini menjadi salah satu indikator capaian kerja dari Puskesmas. Selain itu ada COVID-19 yang lagi mau wabah sekarang, serta yang terbaru adalah kasus rabies, di mana pada tahun 2019 sendiri angka kejadian rabies di wilayah kerja Puskesmas 1 Melaya ini tidak begitu tinggi. Namun pada tahun 2020 meningkat sehingga menjadi salah satu fokus perhatian yang baru di tahun 2020 dan juga 2021. Bisa di next. Derajat kesehatan masyarakat diukur oleh beberapa indikator seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Status gizi balita adalah salah satu hal yang juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 141 mengenai upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Pada Puskesmas 1 Melaya sudah melakukan pemantauan, pengumpulan, dan pencatatan data-data mengenai proporsi balita malnutrisi. Pada tahun 2020, Puskesmas 1 Melaya menemukan 1 kasus KIP atau kekurangan energi protein atau 0,3% sudah di bawah target 12,3% dari 2.898 balita. Pada tahun yang sama, balita BGM atau balita dengan berat badan di bawah garis merah terdapat 10 balita atau 0,8% sudah di bawah target 12,3%. Pada tahun 2020 ditemukan obesitas balita sebanyak 9 orang, yaitu 0,31% dari total 2.898 balita. Next. Baik, perkenalkan saya Alicia Madeline dengan 3 digit NIM terakhir 135. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi ini dapatkan bahwa Puskesmas 1 Melaya di Kabupaten Jembrana dipimpin oleh Dr. Nikomang Yulia Restu Ayuningsih. Jumlah SDM pada Puskesmas 1 Melaya ini sejumlah 109 orang pekerja dengan sumber pendanaan Puskesmas berasal dari BLUD atau rekening sendiri, APBD, serta APBN dan non-fisik atau BOK. Selanjutnya, manajemen program yang diselenggarakan berbentuk siklus yang terdiri atas 3P, lalu terdapat 2 jenis pelayanan yang diberikan, yaitu upaya kesehatan masyarakat atau UKM, serta upaya kesehatan perseorangan atau UKP, lalu kefarmasian dan laboratorium. Pasien pada Puskesmas 1 Melaya ini mayoritas menggunakan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, wabah yang ditangani dalam 3 tahun terakhir, yaitu ada COVID-19 yang sedang merambah, lalu rabies, dan juga demam berdarah dingin. Lalu untuk indikator keberhasilan dari program wajib dilihat dari persentase sasaran yang telah dicapai dari standar pelayanan minimal atau SPM, di mana SPM yang belum tercapai pada target ada 9 program.
Terdapat juga evaluasi setiap bulannya sebagai upaya perbaikan program yang belum mencapai target. Puskesmas 1 Melaya sendiri memiliki penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kematian ibu dan penurunan pada angka kematian bayi. Pada tahun 2019 sampai 2020, angka kematian balita tidak terjadi perubahan, di mana tidak ada penurunan dan peningkatan. Penyebab utama kematian balita adalah kelainan jantung. Pada tahun 2020, Puskesmas 1 Melaya menemukan satu kasus KEP, 10 balita dengan berat badan di bawah garis merah, dan 9 balita yang obesitas. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu adalah untuk terus meningkatkan kinerja dari Puskesmas 1 Melaya agar kualitas pelayanan semakin baik. Sekian presentasi dari SGD kami, terima kasih.